Jadi saudara dihadirkan oleh kuasa dari pemohon. Siap. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Yang saya muliakan Bapak Komjen Polisi Purnawirawan. Cukup yang terhormat atau nama sajalah. Yang mulia beliau depan. Yang terhormat Bapak Susno Duaji. Siap. Dari kurikulum vitae Bapak punya pengalaman kurang lebih 35 tahun sebagai Polri, anggota Polri. Siap. Di antaranya pernah menjadi penyidik, Kapolres, Kapolda, terakhir jabatan sebagai Kabar Eskrim ya Pak. Siap. Bapak juga pernah jadi Ketua PPATK Republik Indonesia. Wakil Ketua PPATK. Baik Pak. Sepak terjang Bapak dalam keilmuan pengalaman sebagai pembicara di televisi membuat kami tim pengacara dan Sakatata dan keluarga merasa mendapat perlindungan dan kenyamanan karena komentar-komentar pendapat-pendapat ilmiah dan idealis Bapak, termasuk ketika Bapak yakin sekali Peggy akan bebas. Kemudian Bapak menantang beberapa melakukan satu sayembara apabila bisa membuktikan bukti pembunuhan dan pemerkosaan itu Bapak akan kasih hadiah 10 juta, betul Pak? Bukan menantang ya, tapi gemes ngajak ya. Karena kalau menantang itu kan ada lawan. Siap. Ini sing ada lawan gitu. Silakan. Mengajak. Kenapa Bapak begitu gemes sehingga Bapak ingin mengajak orang membuktikan apakah benar sehingga putusan dari tingkat pertama sampai penyidikan itu apa kira-kira yang mengganjal di hati Bapak tentang pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu? Sehingga saya waktu itu Bapak bukan menjadi Kapolda di Jawa Barat karena Bapak jadi Kapolda di Jawa Barat tahun berapa Pak? 2008 saya Kapolda di sini. Di Jawa Barat ya. Sampai 2019 adalah 9. Tidak, pertengahan 2008 saya pindah jadi Kabar Eskrim. Siap. Kami lanjutkan Pak. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan itu? Kalau saya lihat bahasanya ini, kok yang lain ini ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab yang mulia, kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan. Dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat
foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon kota. Kalau di Cirebon kabupaten ada gitu. Nah makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurisdiksi Cirebon kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal itu. Ya. Baik, artinya Bapak sangat menguasai situasi materi daripada peninjauan kembali yang kami ajukan hari ini. Walaupun pertanyaan ini pertanyaan pembuka, tapi Bapak sudah memberi satu pencerahan yang luar biasa buat kami. Pada tanggal 27 itu terjadi satu peristiwa yang dimana ada 3 lokus deliktinya di 3 tempat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah 3 tempat di mana sebelum diajukan? Kabupaten apa kota? pertama, celakanya itu di kabupaten pada tanggal 27. Tapi pada tanggal 31, saya ulangi dulu, tanggal 29 Rudiana turun ke Polsek. Rudiana ini adalah ayah dari korban Eki. Kemudian alasannya melihat motor tidak rusak, sehingga dia melakukan satu penyisiran secara pribadi tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian bertemulah dengan Ayep dan Dede di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian Dede diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada Dede itu ada rasa sakit hati. Ya, Dede Ayep rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan integrasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338. Yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Saka Tatal yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon Saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung untuk perbuatan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara kita. Saya kira tak perlu saya jelaskan lagi, itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Penasihat hukum
lebih tahu itu apa tertangkap tangan. Saya kira itu aja jawaban saya. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai, ya silakan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan. Jadi standarnya bukan saya yang menentukan, hukum yang menentukan. Ya. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan berubahnya laporan peristiwa laku lantas ke peristiwa pidana, apakah itu dibolehkan untuk mendapat dua laporan, yang walaupun pada akhirnya berubah dari lalu lintas menjadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Ya ini kan peristiwa, kalau yang di jembatan flyover itu sudah jelas diputuskan oleh Polres Kabupaten Cirebon sampai detik ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah kalau ada pembunuhan, kalau korbannya sama, yang ini kecelakaan lalu lintas tunggal sudah selesai, yang ini ada pembunuhan tunggal, ada pembunuhan dan perkosaan tadi, korbannya sama, ya maka saya kembalikan. Apa bisa korbannya sama, peristiwanya berbeda, lukusnya berbeda? Silakan dijawab sendiri. Majelis hakim yang akan menilainya itu. Apabila terjadi suatu pemeriksaan yang mengejar pengakuan dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara kekerasan, intimidasi, menurut pengalaman saudara saksi ahli, apa langkah-langkah hukum yang dapat dikenai tindakan terhadap oknum penyidik ataupun Polri tersebut? Kita sudah menjadi negara yang sangat menghormati HAM yang kita tuangkan dalam hukum acara kita sejak tahun 81 ya. Kemudian Indonesia telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Kemudian di dalam peraturan Kapolri tentang pelanggaran tentang norma kode etik profesional Polri, hal itu tidak dibenarkan. Nggak boleh. Sanksinya apa? Ya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada sanksinya turun pangkat, ada sanksinya tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu sudah sampai kepada pidana, maka selain kena sanksi kode etik profesi, dia akan dipidanakan. Jika pada masa kepemimpinan saudara ahli terjadi hal-hal seperti ini, langkah apa yang pengalaman yang pernah dilakukan terhadap penyidik, dan apakah Polri itu pasif atau aktif? Misalnya membuat satu penyelidikan atau eksaminasi atau lain sebagainya. Ini yang ingin kita tahu pengalaman selama di Polri. Ada dua pertanyaan ya berarti ya. Satu, jika terjadi pada saat saya, kalau pada saat saya bagaimana ya? Jika itu artinya tidak mesti pada saat saya ya. Kalau tidak mesti pada saat saya, itu kan sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang disiplin Polri. Ada aturan yang mengatur tentang kode etik Polri. Dan Polri juga berlaku hukum pidana sipil berlaku juga pada Polri. Karena Polri adalah sipil, bukan lagi militer atau angkatan bersenjata dulu ya. Jadi diberlakukan itu. Dan di era saya apakah tidak ada? Saya yakin ada gitu ya. Tapi tidak terangkat ke permukaan karena Indonesia itu luas sekali. Dan tidak semua pelanggaran kode etik itu sampai ke Kabareskrim. Kenapa? Untuk pangkat tertentu dan pelanggaran tertentu itu bisa diselesaikan oleh level Kapolres atau level Kepala Direktorat. Nah, pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik yang terjadi di Bareskrim, di
Mabes Polri, itu baru Kabareskrim campur tangan. Saya tidak berani mengatakan bahwa se-Indonesia nggak ada, tidak berani. Sifatnya kasuistis gitu, kasus per kasus atau secara general, atau per tingkat, per level ya? Iya, itulah cara menyelesaikan pelanggaran kode etik. Ya, kalau misalnya terjadi di Polres dan pelanggarannya tidak terlalu berat, kan ada pelanggaran kode etik biasa, sedang, berat, mana yang harus sampai pemecatan. Kalau sampai pemecatan, maka itu sampai ke Kapolri. Baik, kalau seandainya kasus ini terjadi di zaman Bapak, ada 2 kasus. Kami dari pihak pemohon peninjauan kembali ingin minta dihadirkan saksi polisi yang mengolah TKP. Prosedurnya gimana? Mintanya ke atasannya, dan apa dampak buat atasannya yang tidak mendukung atau menghadirkan atau hadir di pengadilan untuk menyerahkan bukti awal yang memang hanya dimiliki oleh polisi. Jadi berapa 3 pertanyaan itu ya? 1, mintanya kepada siapa? Kepada saya. Sesuai dengan dia itu anggota mana? Misalnya Polres Kota Cirebon. Kalau Polres Kota Cirebon bisa diminta kepada Kapolresta Cirebon dengan CC kepada Kapolda. Dan saya yakin Kapolresta Cirebon tidak akan langsung menyetujui sebelum dia lapor kepada Kapolda. Nah, itu prosedurnya. Apabila pihak polisi baik tingkat Polres maupun Polda tidak menyerahkan atau memenuhi permintaan kita dengan latar bahwa bukti, apa sanksi buat polisi? Sesuai dengan urgensinya, urgensi daripada permintaan itu. Karena apa? Saya yakin bahwa Kapolres, Kapolda, apalagi sampai Kapolri ini TH. Mereka tahu bahwa berdasarkan undang-undang advokat, nasihat hukum itu atau advokat adalah penegak hukum yang punya kedudukan sama dan permintaannya harus dipenuhi. Tetapi apakah dipenuhi apa tidak, yang berwenang menilai itu kan mereka yang diminta. Urgennya bagaimana gitu. Baik, saudara saksi. Dalam permohonan PK kami salah satunya adalah menyatakan bahwa penyidik, jaksa maupun hakim lebih mengejar pengakuan tersangka, pengakuan saja tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Dalam istilah Polri-nya scientific crime investigation. Nah, menurut saudara ahli, seperti apa kira-kira yang pantas untuk memenuhi hasil sempurna? Seperti kita ketahui bahwa Kapolri akan kira-kira pengalaman saudara ahli seperti apa yang pantas dan apa-apa aja termasuk langkah alat bukti apa aja yang harus sempurna agar tidak ada lagi keraguan masyarakat terhadap kasus ini. Baik, saya tidak akan menjawab spesifik perkara ini ya, karena saya menjawab general. Pertama, alat bukti itu tetap berpegang pada 184 KUHP. Itulah standar alat bukti kita. Dan 184 itu antara satu sama lain harus bersesuaian. Kemudian tadi terkait mengejar keterangan. Ya. Pertama, keterangan saksi itu tidaklah berdiri sendiri. 1000 saksi pun tidak didukung alat bukti lain, maka dia lemah sekali. Contohnya, kita di ruangan ini kompak bahwa menyatakan tidak ada layar televisi di belakang. Mungkin jumlah kita ini 300-an ya. Tetapi faktanya ada. Berarti kita 300 ini bisa kompak di dalam kebohongan. Tetapi manakala ada alat bukti
Misalnya, apalagi bukti pendukung itu saya ya, ada video atau ada foto, walaupun tidak tampak mengadakan tidak ada televisi, faktanya apalagi lagi ya, hanya sekitar 10 orang misalnya melihat suatu peristiwa, di antara 10 ini sudah ada 2-3 orang yang berbeda keterangan. Masing-masing tidak didukung alat bukti saintifik atau tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi ini semuanya lemah. Kalau selama ini Bapak jadi kepala kepolisian itu untuk standar terpenuhnya itu berdasarkan hasil yang maksimal atau yang penting asal jaksa P21 limpahkan aja berkas? Alhamdulillah, kalau pengalaman saya ya, ini saya tidak berbicara kasus ini. Pengalaman saya, insya Allah tidak ya, yang ditangani Mabes Polri. Silakan ditanya bagaimana kita menangani kasus besar Senturi, bagaimana kita menangani kasus besar bom CB Marriott, bagaimana kita menangani kasus-kasus teroris yang bertaraf internasional. Semua kita lengkapi dengan alat bukti saintifik. Hubungan antara Polri dengan Kejaksaan, alhamdulillah baik. Hubungan pribadi baik, hubungan kedinasan baik, tapi tidak menyampingkan bahwa karena baiknya hubungan itu, kita akan mengiyakan. Tidak berkali-kali, kadang-kadang kesel juga gitu. Dikembalikan. Tapi itulah yang namanya kontrol yang dibuat oleh hukum acara pidana kita. Apa sanksi moral ataupun sanksi hukuman bagi penyidik yang tidak memenuhi prosedur tersebut sehingga yang berdampak dengan nama baik, mungkin ketidakprofesionalan Polri, baik secara pengalaman Bapak sebagai pimpinan maupun Polri pada umumnya? Sanksinya kalau tidak memenuhi alat bukti ya pasti ditolak oleh beliau-beliau ini. Ditolak gitu. Nah, kalau ternyata kemudian hari, kalau jika ya, andai terjadi kong kali kong antara penyidik, penuntut, ya mungkin sampai ke hakim, ini kita berandai-andai, jangan dikatakan saya nuduh. Ya jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi ya. Polri dia punya kode etik dan punya propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun demikian. Dan kita berharap memang harus diberi sanksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja, wong manusia. Ini andai ya. Saya tidak menukik pada satu kasus. Saya cukup sementara. Dilanjut yang mulia. Saudara Ali, Kapolri dalam sambutan pada acara penutupan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Kamis 20 Juni 2024 yang dibacakan Wakapolri menyatakan bahwa perkara pidana pembuktian awal tidak didukung oleh Scientific Crime Investigation. Apa arti dari Scientific Investigation, penyelidikan dan penyidikan? Ya, Scientific Crime Investigation itu adalah dukung yang tidak bisa terbantahkan. Contohnya apa? Sidik jari. Karena sampai dengan sekarang hampir 6 miliar penduduk dunia tak ada yang sama. Yang kedua, DNA. Itu diakui oleh dunia, itu tak terbantahkan. Bahkan DNA dari kita ini bisa diketahui sampai dengan apakah ada darah Eropa, apakah darah Arab, gitu kan? Yang ketiga, tangkapan dari CCTV. Kemudian berikutnya lagi hasil laborat, darah dan sebagainya. Itu termasuk HP. HP itu dia akan membicarakan atau memberitahu di mana posisi seseorang pada waktu tertentu, jam tertentu. Karena HP itu punya email. Dan HP itu sinyalnya terhubung kepada sinyal BTS. BTS itu tiang yang tinggi-tinggi. Nah itulah yang digunakan oleh Polri untuk menangkap seorang teroris. Bahkan
gardu tempat kita ngambil uang itu ATM ya. ATM itu bisa digunakan saintifik. Tertangkapnya teroris besar zaman saya baris krim dulu karena dia sering menarik duit di ATM tertentu dan kita pantau dari rekeningnya bahwa rekening itu ditarik biasanya di ATM nomor sekian. Kita cocokkan dengan layar itu kan ada CCTV-nya. Oh itu yang narik. Nah jadi teknologi-teknologi inilah yang berbicara, termasuk kimia forensik, fisika forensik, itu sulit terbantahkan. Maka di Amerika atau negara-negara maju, yang pertama itu dicantumkan bukan keterangan saksi, tapi physical evidence. Ya, jadi itulah yang harus ditemui. Nah, terkait dengan pernyataan Kapolri, Kapolri adalah seorang pimpinan Polri. Dia berbicara berarti dia mewakili lembaga itu. Kapolri pertama jelas tidak sembarang bicara. Nah persoalan berikut, apakah pembicaraan Kapolri itu karena tertuju kepada kasus Pina? Saya tidak menilai. Tetapi silakan dari penasihat hukum, silakan Pak Jaksa, silakan hakim menilai berkasnya. Karena saya yakin kita hadir di ruangan ini tidak ada satupun yang punya niat untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Benar kan? Termasuk penonton di situ. Tidak ada satupun kita di sini yang berniat untuk membebaskan orang yang bersalah. Sama saja niat kita, tapi mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Ya silakan dinilai berkas itu. Apakah di berkas satu, ada 3 berkas ya kalau saya, apakah ada bukti saintifik itu? Apakah ada sidik jarinya? Apakah ada tangkapan CCTV? Apakah ada DNA? Apakah ada hasil laborat? Izin untuk stop, yang mulia. Apa saya...
Berarti penyidik Polres Cirebon harus mempunyai bukti sidik jari. Kalau sidik jari itu tidak ada, bagaimana menurut pendapat ahli? Tidak harus sidik jari ya. Tangkapan video juga bukti saintifik. Tidak ada itu bisa juga DNA. Karena kalau tidak salah di sini ada pasal tentang apa namanya perbuatan terhadap anak ya. Nah di situ ditemukan sperma misalnya. Dari situ kan bisa dicek sperma itu apakah sperma satu orang, apakah sperma 13 orang ya, tersangka 13 laki-laki ada berapa di situ? 13 tersangka tambah 1 korban 14 ya. Apakah sperma itu sperma 14 orang? Nah, jadi artinya bisa dilihat dari situ juga. Tidak dari situ bisa juga dilihat dari HP. Tidak dari HP, bisa dari foto. Ya, foto itu belum tentu dari HP dia kan. Bisa juga dilihat dari video. Video belum tentu dari HP. Nah, dari sana sudah hal-hal itu adalah saintifik. Bisa juga dilihat dari kimia forensik atau fisika forensik. Kalau peluru kita menggunakan fisika forensik. Baletnya itu dilihat ulirnya berasal dari senjata yang mana. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya forensik-forensik yang bisa untuk membuktikan suatu peristiwa. Nah, pertanyaan tadi menohok langsung pada kasus ini. Saya tidak akan menilai, tapi silakan dicek sendiri apakah di dalam berkas itu ada yang terkait dengan forensik-forensik tadi. Ahli, kasus ini kan kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan adanya 7 terpidana seumur hidup. Apa urgensinya penyidik dari pagi-pagi hari atas Dede dan Aib telah dilakukan BAP sumpah? Apa menurut pendapat? Baik. Sehingga nggak datang ke pengadilan begitu. Baik, saya tidak akan langsung menohok kepada kasus ini ya. Kalau kasus ini saya nanti tidak netral ya. Jadi setiap kasus apa pentingnya tadi terkait dengan masalah forensik tadi? Ya karena apa hasil kerja Polri itu tidak ubahnya hasil kerja juru masak. Yang akan mencicipinya setelah dites di dalam oleh mungkin direktur, oleh siapa, tapi beliau-beliau ini yang akan bermain di pengadilan nanti beliau-beliau ini. Jadi untuk meyakinkan jaksa penuntut maka harus dilengkapi itu. Yang menyatakan harus itu adalah kami di dalam keluarga penyidik itu, supaya berkas itu tidak bolak-balik langsung gitu bisa diterima. Kalaupun di istilah kami di P19 kan itu tidak terlalu sering gitu. Untuk menambah keyakinan. Apa saja kegiatan dan temuan yang harusnya penyelidik dan penyidik dapat untuk merumuskan terjadinya tindak pidana pembunuhan, sementara pada peristiwa yang diduga pembunuhan tidak ada saksi mata? Jadi begini, pelajaran paling mendasar bagi seorang anggota reserse itu, baik bintara reserse, perwira pertama, pamen sampai dengan senior reserse, adalah definisi daripada penyelidikan. Baru definisi penyidikan. Penyidikan itu apa sih? Upaya yang dilakukan oleh penyidik. Untuk apa? Membuat terang suatu peristiwa. Ini basic sekali. Peristiwanya apa? Kalau peristiwa ini adalah terjadinya ditemukan 1 orang meninggal ya. Yang meninggal 1 ya. Di jembatan flyover. Misal ya. Dia masih hidup. Oke, saya tidak langsung ke kami saja. Jadi peristiwanya dulu. Peristiwanya. Setelah ada peristiwanya, baru dengan alat bukti yang ada ditentukan peristiwa itu pidana apa bukan. Di mana mencari alat bukti, kami diajari yang namanya triangle evidence, yaitu di TKP.
di situ ada korban, di situ ada saksi, di situ ada barang bukti yang lain, ya, seperti misalnya apa? Ada senjata, ada sepeda motor, ada helm, dan sebagainya, ada HP. Nah, itulah yang nantinya akan berbicara, membuktikan bahwa ini pidana. Kalau pidana, pidananya apa? Jadi tidak bisa langsung ditentukan ada peristiwa, misalnya peristiwanya ada penganiayaan atau ada penusukan, baru dicari TKP-nya, baru dicari alat buktinya. Itu tidak bisa. Kita akan kesulitan sendiri nanti. Ya. Baik, terima kasih. Ahli, kita lanjutkan. Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh penyidik reskrim berkaitan dengan diketemukannya korban tindak pidana pembunuhan di lokasi korban pembunuhan tersebut diketemukan? Menurut bagaimana? Tidak mungkin peristiwa itu akan disebut pembunuhan, ya. Karena untuk menyatakan pembunuhan harus tahu dulu peristiwanya. Polisi tidak mungkin dia akan katakan kecuali tertangkap tangan, ya. Ditemukan misalnya jenazah entah 2, entah 3 di suatu tempat. Kemudian polisi tadi atau penyidik tadi akan mencari alat bukti di sekitar TKP. Apa alat bukti? Siapa saksi yang mengetahui? Kemudian saya katakan tadi ada enggak HP di situ, ada darah di situ, ada senjata di situ, segala macam. Kemudian setelah pulang ke kantor itu diolah. CCTV memberikan tangkapan layar apa. Kemudian dari barang bukti di situ menghasilkan sidik jari apa tidak. Nanti sidik jari itu akan cocok dengan sidik jari lain. Baru dia tentukan setelah gelar perkara, oh ini pembunuhan. Baru dicari siapa pelakunya. Siapa pelakunya itu bukan ditangkap orang baru dicocokkan alat bukti, tapi dengan alat bukti itu kita bisa tahu oh pelakunya ini. Sehingga kalaupun ada gugatan pra peradilan dan sebagainya, ya tidak masalah karena sudah ditemukan alat-alat bukti yang mendukung bahwa dialah pelakunya. Dan ini amanat daripada UHAP kita yang mendefinisikan penyidikan adalah upaya membuat terang suatu peristiwa pidana apa bukan dengan alat bukti yang ada untuk menentukan siapa pelakunya. Jadi siapanya itu paling belakang, kecuali tertangkap tangan. Bagaimana menurut ahli jika sebelumnya atas korban tersebut telah disimpulkan bukan korban dari adanya tindak pidana pembunuhan, melainkan karena kecelakaan lalu lintas, apakah pelakuan tindakan dari penyidik itu sama? Lah, suatu peristiwa dikatakan kecelakaan lalu lintas tentunya tidak begitu saja, ya. Harus ada alat-alat bukti. Alat buktinya apa? Ya bisa korbannya bisa korban luka ringan, bisa luka berat, bisa juga sampai korban meninggal. Kemudian di lokasi itu tentunya harus ada kendaraan atau bekas kendaraan, atau kalau sampai meninggal mungkin ada darah dan sebagainya. Nah, dengan itulah alat-alat bukti yang ada bahwa ini adalah kecelakaan. Dan yang mendefinisikan kecelakaan atau bukan adalah ahlinya. Siapa ahlinya? Ya, yang paling tahu di polisi itu, yang paling berpengalaman adalah personil lalu lintas. Kemudian lalu lintas tentunya tidak bekerja dengan sendirinya. Dia meminta visum. Kemudian dia bisa juga meminta yang namanya physical evidence, gitu, dengan atau metallurgy evidence. Misalnya sepeda motor tergores sekian banyak dan sebagainya, gitu. Nah, ini dia bisa menentukan kecelakaan lalu lintas. Oh, ini bukan pembunuhan. Jadi itu harus dilakukan. Nah, sekarang lalu lintas saja peristiwa ini, tapi menentukan peristiwa lain tidak bisa ujuk-ujuk, sama saja prosesnya, baik kecelakaan lalu lintas maupun pembunuhan harus didukung oleh alat bukti. Dan alat bukti itu supaya tidak terbantahkan didukung dengan
alat bukti forensik. Baik, terima kasih. Dilanjut rekan saya. Saudara ahli, saya ingin bertanya karena saudara ahli sepertinya menghindar dari pertanyaan sumber pokok perkara. Saya ingin bertanya ke hal yang umum dulu. Jika ada anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan secara prosedur? Mohon diulangi, anggota masyarakat. Bila anggota masyarakat curiga telah terjadi peristiwa pidana, apa yang harus dilakukan? Ya, atas informasi yang diterima itu, Polri selaku penyidik terima informasi itu, kemudian dia punya tolak ukur. Ya. Tolak ukurnya adalah alat bukti. Apakah peristiwa itu betul pidana? Apakah betul itu pembunuhan? Mau 1000 orang yang berkata itu pembunuhan, kalau bukan dia yang berwenang, yaitu informasi. Nah, informasi itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Ya, Kalau tidak ada alat buktinya, ya Polri tidak boleh terbawa oleh informasi-informasi. ya. Saudara belum sampai sana, belum sejauh itu. Ya. Jadi pertanyaan saya, ini masyarakat ada yang mencurigai terjadi peristiwa pidana, dia harus melakukan apa? Lapor ke polisi, ya, Pak. Gitu Pak Ali. Jadi hukum di negara kita ini tidak berdasarkan kecurigaan ya, tapi berdasarkan pembuktian, standar pembuktiannya jelas. SOP bekerja pun sudah diatur di dalam guidance book kita, yaitu hukum acara. Silakan siapa yang merasa gitu lapor. Ya, lapor polisi. Ya. Setelah dia lapor polisi ahli, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari laporan tersebut? Pertama, menganalisa laporan itu memenuhi syarat apa tidak, unsurnya sudah lengkap untuk melakukan tindakannya apa? Tindakan penyelidikan. Ya. Untuk menyelidik peristiwa itu, setelah lengkap, ya minimal 2 alat bukti, baru ditingkatkan menjadi penyidikan. Sepengetahuan ahli, kegiatan penyelidikan itu apa saja? Lingkup ruangan penyelidikan. Penyelidikan itu sebelum dilakukan penyidikan. Ya, lingkup kegiatan penyelidikan. Kegiatannya untuk ternyata misalnya kita mencari alat-alat bukti, menambah informasi, itu masih dalam penyelidikan. Informasi yang kita terima mungkin dari si A telah terjadi ini, kan polisi kan harus mencari informasi-informasi lain, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa, segala macam lah yang nantinya akan ditingkatkan untuk diperiksa menjadi saksi. Ya. Kalau sudah memeriksa saksi, surat pro justisia itu sudah penyidikan. Kapan menjadi penyidikan? Ya, manakala sudah pro justisia. Kapan penyidikan? Manakala minimal 2 alat bukti. Oke. Jadi ahli pada perkara ini, Aibtu Rudiana telah membentuk tim bersama Gugur Gumilar, Andi Saprudin, Dodi Irwanto dengan melakukan mendatangi TKP Pelopor, kemudian mendapat informasi dari Ab dan Dede, kemudian melakukan tindakan penangkapan kepada 8 orang, Sudirman, Suprianto, Jaya, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Adi, dan Saka Tatal. Dan kemudian menangkap mereka, membawa mereka ke Polres Kota Cirebon, melakukan interogasi juga penyiksaan terhadap 8 orang tersebut. Tanpa ada didahului adanya laporan polisi, tanpa adanya surat perintah penyelidikan, tanpa adanya surat perintah penangkapan. Apakah perbuatan seperti ini dapat dibenarkan di kepolisian, Polri? Saya tidak langsung menjawab karena ini sudah langsung ke kasus ya. Ya. Tapi apa yang benar terjadi kalau seperti itu, silakan dilaporkan kepada Polri. Dalam hal ini, apakah ke Polda Jawa Barat, apakah langsung ke Mabes Polri, dan Mabes Polri harus bertindak atas laporan itu. Tapi secara general, ya, secara umum, bukan pada menohok pada kasus Cirebon, bukan pada kasus Rudiana, bahwa ada, tadi sudah saya jelaskan kalau nggak salah dari awal tadi, tertangkap tangan dengan tidak tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan itu siapapun boleh menangkap, diserahkan kepada yang berwenang.
Kalau tidak tertangkap tangan, ada aturannya. Aturannya sudah saya jelaskan tadi. Ya, kan ahli 35 tahun ya menjadi penyidik. Pertanyaan kami, apakah hal seperti itu dibenarkan selama ahli menjabat yang jabatan terakhir Kabar Reskrim? Saya katakan bahwa apapun yang dilakukan yang menyimpang dari UHAP, hukum acara, itu guidance book yang paling besar, termasuk menyimpang dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyidikan alat bukti, apapun yang menyimpang dari Kapolri atau peraturan Kapolri terkait dengan masalah penyelidikan dan penyidikan, ya tentunya tidak dibenarkan oleh siapapun, dimanapun dalam lingkup Polri, bukan hanya di Cirebon saja ya, seluruh itu tidak boleh. Nah, mungkin kalau bagaimana terjadi di Cirebon, ya saya sudah katakan seluruh Indonesia tidak boleh seperti itu. Nah, apakah mungkin hal itu terjadi? Ya namanya satuan yang besar, Polri itu 400.000 lebih gitu. Anggota reskrimnya 100.000 lebih. Ya mungkin saja, saya tidak berani menyatakan tidak mungkin terjadi. Itu serba mungkin. Ya. Pada perkara Cakatatal ini, Pak Ahli, dari putusan yang ada bisa kita baca bersama. Sebagai tadi mana ahli singgung soal scientific crime investigation. Di pada 3 perkara nomor 16, 3 dan 4 tidak ada bukti sidik jari, tidak ada bukti DNA, tidak ada bukti CCTV, tidak ada hasil lab, tidak ada hasil handphone atau percakapan, tidak ada juga foto. Dengan banyaknya yang kosong dari scientific investigasi ini, scientific crime investigation ini, kalau dalam posisi ahli sebagai penyidik, apakah perkara dengan perkara pembunuhan atau pemerkosaan yang tidak didukung oleh scientific crime investigation bisa naik ke tingkat penyidikan? Pertanyaan ini karena sudah menohok pada kasus, tidak saya jawab, tapi saya yakin ini dicatat oleh Yang Mulia. Ya. Jadi biar Yang Mulia yang mencatat, yang meneruskan pada itu. Saya akan berupaya untuk tidak sampai ke to the point kasusnya. Oke. Saudara ahli, apabila dalam suatu perkara pembunuhan ada dilakukan oleh lebih dari 1 orang, ya, dilakukan oleh 10 orang, kita nggak sempurnakan sebagaimana kasus 10 orang, sementara ada 3 lainnya berstatus DPO. Pembunuhan itu kemudian dirumuskan sebagai 340 pembunuhan berencana. Namun unsur perencanaan dan mens rea dilekatkan semua pada DPO. Ketika 7 tersangka diperiksa sehingga sampai dengan proses kasasi itu terbukti bersalah. Kemudian hari kepolisian menyatakan 3 DPO itu fiktif, sementara unsur perencanaan 340-nya ada pada 3 DPO termasuk mens rea dan motif. Atas hal tersebut, pendapat ahli, apakah unsur 340 yang telah menjebloskan 7 terpidana lainnya itu masih bisa terpenuhi dengan dinyatakannya oleh polisi sendiri bahwa DPO itu fiktif? Oke, Yang Mulia yang mencatat ini sudah sampai kasus dan menurut PH-nya apa yang disampaikan tadi bahwa DPO tidak ada apa-apa tidak ada, saya kira oleh majelis tidak dicatat. Jangan saya itu. Saya tidak langsung kepada kasus ya. Ya, tadi nama Cakatatal Tidak disebut, nggak disebut. Tidak ada, saya tidak menyebut nama tadi. contoh kasus. Jadi Ya, begini, saya tidak menyebut nama. saya lebih general lagi ya. Pembunuhan itu kalau pembunuhan berencana kan ada peran masing-masing ya. Peran masing-masing itu A sebagai ini, B sebagai ini,
kemudian untuk menentukan berat ringannya hukuman. Nah sekarang kalau pelaku utama justru otak daripada pelaku itu justru tidak ada atau fiktif, nah yang lainnya bagaimana gitu kan? Yang utama saja fiktif, yang merencanakannya fiktif gitu. Ya ini pelaku lainnya yang fiktif juga gitu. Tapi bukan kasus ini ya. Jadi nyarinya bagaimana itu seperti apa maksudnya ahli? Bisa dijelaskan nggak? Iya, pelaku utamanya nggak ada, yang berperan membunuhnya nggak ada, yang berperan rencana nggak ada. Ya. Ya, pelaku lainnya ya nggak ada juga, gitu kan? Ya. Ya. Saya tambahkan lagi. Apabila di suatu kasus itu yang sudah dinyatakan terbukti dengan keterangan saksi-saksi sudah dihadirkan dalam persidangan yang memberatkan para tersangka sehingga mereka menjadi terpidana. Kemudian para saksi diantaranya itu mencabut keterangannya dan menyampaikan keterangan yang dulu diberikan ketika di persidangan yang membuat para pelaku dipidana adalah keterangan palsu. Apakah dengan hal ini peristiwa yang dinyatakan sebagai peristiwa pidana itu masih dapat dipertanggungjawabkan atau mempunyai nilai akuntabilitas di konteks penyelidikan dan proses peradilan? Hukum acara kita telah memberikan suatu jalan ya, satu gate, gerbang. Kalau terjadi peristiwa seperti itu, bagi siapa yang merasa dirugikan, baik langsung atau melalui penasihat hukumnya, advokat dapat melakukan kalau dia sudah punya kekuatan hukum tetap, yaitu peninjauan kembali. Kalau belum sampai ke level itu kan ada pintu kasasi, ada pintu juga banding. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, nah itu menjadi pertimbangan oleh majelis untuk apakah keberatan daripada tersangka yang tadinya sudah menjadi terpidana pada level mana itu untuk dipertimbangkan. Nah tergantung bukti-bukti yang diajukan serta dalil-dalil yang disampaikan. Ya. Oke, ahli, saya ingin tanya, saya tidak menyebut kasusnya ahli ya, supaya ahli tidak keberatan menjawab. Kalau pada suatu kasus, ya, pada suatu kasus pidana, perkara pidana pembunuhan, saya tidak menyebutkan wilayah dan nama, ya. Termasuk juga di dalamnya ada pemerkosaan, tetapi tidak didukung oleh bukti saintifik berupa sidik jari, berupa hasil lab, berupa DNA, berupa CCTV, ya, berupa hasil percakapan di handphone, dan tidak ada juga bukti foto kamera. Apakah perkara seperti itu bisa atau layak atau memenuhi syarat untuk kemudian dinyatakan lengkap P21? Kita nilai alat bukti yang lain kan, urutannya 184 itu paling atas keterangan saksi. Ya. Apakah keterangan saksi itu simetris, sama semua? Ya. Berarti dia tidak cacat. Setelah tidak cacat, apakah keterangan saksi ini didukung atau bersesuaian dengan alat bukti yang lain? Ya. Kalau tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, apalagi satu sama lain sudah saling bertentangan, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Ya. Oke, masih ada pintu berikut, yaitu keterangan ahli. Ya. Nah, keterangan ahli ini terkait dengan keahlian apa dia? Misalnya, dia ahli di bidang fisika forensik yang akan melihat bulat itu alur senjata. Dia menyatakan bahwa peluru ini berasal dari senjata ini. Maka itu bisa dengan keterangan ahli. Keterangan ahli tidak cukup dengan itu, dengan dia ngomong saja, tapi harus didukung dengan keterangan yang lain, dengan surat. Apakah keterangan yang lain lagi dengan keterangan terdakwa? Tapi kalau keterangan terdakwa sudah tidak ada atau dia tidak mengakui, keterangan ahli tidak ada,
surat tidak ada, yang ada hanya keterangan saksi. Keterangan saksi pun sudah tidak simetris, tidak didukung alat bukti yang lain, yaitu lemah namanya. Artinya tidak layak untuk jadi dinyatakan P21 lengkap. Layak apa tidaknya yang menilai beliau-beliau ini. Karena yang akan bermain di lapangan beliau, yang akan menghadapi yang mulia. Beliau yakin apa tidak gitu. Terima kasih, ahli. Tambahan sedikit ahli. Sebagai mantan Kabar Reskrim, di situ kan ada berbagai unit, ada unit ini, direktorat ini dan sebagainya. Kita tahu bahwa kasus pembunuhan itu misalkan ditangani oleh Reskrim lalu di unit lain jika ada kejadian, dia katakanlah unitnya narkoba, lalu dia membawa yang diduga adalah pelaku, diinterogasi, lalu dipukuli, disiksa, kemudian setelah disuruh mengaku, dia kemudian membuat LP. Apakah dibenarkan secara aturan kepolisian menurut ahli mantan Kabar Reskrim? Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang tidak semua polisi berwenang menangkap. Tadi sudah saya ceritakan bahwa untuk melakukan suatu perbuatan itu sudah ada aturannya, guidance book-nya mulai dari hukum acara sampai dengan peraturan Kapolri. Saya kira sudah. Baik, cukup, terima kasih. Cukup Yang Mulia, silakan. Yang Mulia, selamat siang Pak, Selamat siang. sore, terima kasih sudah hadir. Saya akan bertanya Pak terkait penyidikan ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi penyidik ketika menerima pelaporan ya Pak ya, laporan dari masyarakat, yang menjadi acuan menerima laporan itu apakah boleh semua warga masyarakat ya, tanpa melihat apakah misalnya seperti saya misalnya sebagai jaksa, kemudian saya mengetahui ada suatu tindak pidana, saya melaporkan kepada polisi, tidak Pak ya? Nah, apakah diperbolehkan? Semua orang boleh melapor, ya. Kalau mengadu tidak semua orang, karena delik aduan kan ada aturannya. Baik. Tapi kalau melapor itu siapapun. Boleh melapor ya Pak ya? Baik. Kemudian ketika kita melakukan pelaporan, kita melaporkan suatu peristiwa kepada polisian, gitu kan? Apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Apakah berikut alat bukti langsung kita bawa, gitu kan? Karena kan sepengetahuan saya, ketika kita melaporkan sesuatu itu di sana itu ada pasal apa yang dikenakan, kemudian siapa saja yang menjadi saksi, siapa pelapor, begitu kan Pak ya? Nah, persyaratan apa Pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami, misalnya pelaporan dari masyarakat misalnya? Sesuai dengan kapasitas masyarakat, kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan atau ada suatu pembunuhan atau ada suatu penganiayaan, dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya kan. Dia hanya melaporkan, Pak, telah terjadi orang ditusuk di pasar. Nama yang menusuk saya tidak tahu, nama yang ditusuk saya tidak tahu, tapi kelihatannya tubuhnya tinggi, di tangan kanannya ada tato, nusuknya itu pakai belati, rambutnya keriting. Kalau polisi nanya, apa bukti yang Anda punya lain lagi? Ya itu aja Pak Inspektor, tidak masalah. Tidak masalah. Artinya dengan alat bukti yang demikian itu bisa melapor, kemudian Ya. tadi Bapak ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan itu kemudian dilakukan penyelidikan, Iya, dibuat tim, iya. penunjukan penyidik ya Pak? Iya, untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan. Betul setelah terjadi peristiwa itu, selain bapak atau ibu yang melapor tadi, ada lagi apa tidak yang melihat? Kemudian di tempat itu, apa iya tercecer darah? Apa iya ada belati yang jatuh? Apa iya ada dompet yang tertinggal? Apa iya ada HP yang tertinggal? Nah ini dikumpulkan. Jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap, termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap. Baik. Bersandal jepit pun boleh. Terima kasih Bapak. Nah, terkait pelaporan tersebut ya, ketika kita melakukan pelaporan, artinya ketika masyarakat melakukan pelaporan, kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa, ya Pak ya? Oleh masyarakat itu apa, ahli? Nah, apakah
pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidik. Kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal? Pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasar ya, boro-boro dia tahu pasal, jenis kejahatannya pun dia nggak tahu. Baik. Jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu. Yang penting dia melihat ada orang apa namanya tadi nempeleng orang atau ada orang nusuk orang. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan, ya hasil pengembangan dari polisi. Setelah itu pun masih bisa berkembang. Polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk. Benar nggak kami sudah menentukan pasal ini dengan ini, kan masih bisa berkembang. Baik, artinya kan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian bisa timbul pasal-pasal baru atau pasal-pasal lain. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, prosedur untuk bahwa itu penyidik melakukan melakukan penyidikan di tingkat kepenyidikan, kan ada yang namanya SPDP. Iya. Kemudian selanjutnya dikirim kepada kami. Iya. Nah, yang saya ingin ketahui Pak, untuk menuju kepada SPDP yang dikirim kepada kejaksaan, nah prosedural untuk maju ke sana itu apakah dilalui gelar perkara? Jelas. Atau misalnya untuk menetapkan suatu tersangka itu apakah dilakukan gelar perkara? Mohon izin bisa menjelaskan. Harus. Karena penyidik ini kan pikiran satu orang. Kalau penyidik langsung melaporkan itu nanti kepala unitnya, kasatnya nggak kerja dia. Ya, harus gelar perkara. Tapi gelarnya sampai pada level apa tergantung perkaranya. Oh, tergantung kepada Kalau perkaranya biasa-biasa mungkin cukup sampai di Polres itu mungkin kasat dipimpin oleh Wakapolres. Kalau dia sudah perkaranya besar sekali, mungkin dari Polda turun, Wasdik Polda turun. Baik, terima kasih. Kemudian gini, ahli, apa prosedur ketika di daerah, misalnya di suatu daerah ada suatu tindak pidana? Karena kami ada menangani beberapa perkara itu, ada pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat. Nah, apa prosedur pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat? Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya? Kemudian apa yang menjadi persyaratannya? Terus mengapa harus ditarik oleh Polda Jawa Barat? Apakah ada kriteria tertentu? Mohon dijelaskan. Oke, jadi peralihan perkara ya. Baik, ya. Bisa dari Polres dialihkan ke Polda, bisa juga dari Polda diturunkan ke Polres. Semua mungkin. Nah, pertama tergantung perkaranya. Maksud tergantung perkaranya, kalau perkara itu misalnya di suatu kabupaten atau di satu kota tidak terlalu besar, itu akan menimbulkan kegaduhan, itu bisa saja Polda menariknya. Atau satuan setempat, Polresnya bisa melimpahkan ke Polda dengan berbagai alasan. Nanti pelimpahannya pengadilan yang menyidangkan tergantung lokus delikti daripada perkara itu. Baik, kalaupun misalnya Pak, apakah ada perkara dari daerah ditarik ke Polda Jawa Barat terkait kompetensi wilayah mengadili? Karena Polda Jawa Barat menangani perkara Provinsi Jawa Barat. Iya. Artinya seperti itu ya Pak? Iya. Nah, apakah untuk penanganan perkara yang satu tempus dan lokusnya ada di beberapa tempat, kemudian ditarik ke Polda Jawa Barat, apakah itu banyak Pak ditangani sepanjang Bapak? Ada beberapa, tahun. misalnya yang menyangkut wilayah antara Jogja dengan Semarang di Klaten. Klaten itu dekat sekali dengan Jogja, dekat sekali dengan Jawa Tengah. Bisa itu ditarik ke markas besar, satuan lebih tingginya. Atau antara dua Polres yang berdekatan ditarik ke Polda, bisa. Tetapi penyelesaian kasus itu kemana tergantung TKP-nya. Diserahkan artinya ke kejaksaan mana, dari kejaksaan itu tentunya menyerahkan ke pengadilan mana. Pengadilannya adalah sesuai dengan lokus delikti daripada perkara itu.
Artinya beberapa wilayah kabupaten juga, kalau tempus lokusnya di beberapa wilayah kabupaten, artinya Ya. bisa ditarik ke Polda Jawa Bisa. Barat. Baik. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait perkara laka lantas, Pak, izin. Sepengetahuan saksi, ketika menangani, mohon maaf, sepengetahuan ahli terkait perkara laka lantas, apabila terjadi suatu perkara laka lantas yang pertama kali dilakukan oleh tim dari polisi laka lantas, itu apa Pak? Apakah memfoto lokasi, kemudian memfoto korban, atau seperti apa Pak? Mohon izin penjelasannya. Pertama yang harus dilakukan itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Itu baru nanti diselidiki pembunuhan. Ya, tapi kalau tangkap tangan tabrakan ini disengaja untuk bunuh atau tidak sengaja kan karena lalai. Itu nanti ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada satu lagi Pak terkait penetapan DPO ya. Di penyidik Pak, sesuai SOP atau proseduralnya yang ingin saya ketahui, untuk penetapan DPO itu apakah ada kriteria tertentu atau DPO itu persyaratannya apa saja untuk bahwa penyidik itu menetapkan DPO atau menetapkan DPB gitu kan? Apa ada persyaratan khusus yang ahli ketahui terkait hal itu? Pertama, orang itu sulit dicari gitu ya, karena misalnya bukan pembunuhan di Jawa Barat ini, kan dipanggil dulu. Begitu dipanggil sekian kali nggak ada, didatangi, dijemput pun orangnya hilang, baru di DPO-kan. Sudah jelas nama, alias, tempat tanggal lahir, kemudian kalau di Indonesia agama dicantumkan, nama orang tua, pekerjaan, ciri-ciri fisik, misalnya mata sipit seperti saya, gitu, ditulis juga gitu kan. Kemudian kebiasaan dia misalnya apa, terus alamatnya di mana, rumus sidik jari, dan foto. Itu DPO yang lengkap, nanti disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau dia dicurigai akan ke luar negeri, dikirim ke Interpol. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebanyakan berkas dari teman penyidik, banyak DPO itu yang tidak ada foto. Nah itu. Nah, apakah, makanya tadi saya kembali bertanya kepada ahli, sepanjang ini apakah ada SOP-nya untuk menentukan DPO itu harus berikut dengan sidik jari dan foto? Apakah ada yang aturannya di Polri? Aturannya itu harus selengkap mungkin, tapi jangan sampai karena kekurangan kelengkapan DPO-nya tidak ada. Misalnya alamatnya jelas, kan untuk cari fotonya kan gampang ya sekarang. Dibuka di internet, tidak ada di internet, dia kan pernah sekolah apa tidak? Di sekolahnya. Kemudian dia ditangi ke rumahnya, ada fotonya enggak sama Pak Lurah atau Pak Kades. Kalau tidak juga dia pernah minta SIM apa tidak. Di situ kan ada rumus sidik jari, ada apa. Tapi yang namanya polisi, ya sama saja lah saya kira semua instansi. Karena capek apa-apa ya, ambil gampangnya, pokoknya DPO. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi tidak ada yang mereka yang sempurna saja. Itu nggak boleh sebenarnya. Harusnya selengkap-lengkapnya ya Pak ya. Nah terkait DPO ini Pak, ada satu pertanyaan saya lagi. Harusnya tidak harus mutlak. Oh tidak harus mutlak, tetapi diupayakan untuk selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Yaitu kenapa harus selengkap mungkin? Supaya tidak terjadi, saya boleh kalau contohkan ya, tidak terjadi seperti di Jawa Barat gitu. Tidak terjadinya apanya? Sebenarnya kalau DPO-nya lengkap, tinggal cocokkan. Namamu siapa, cocok tidak, fotomu cocok tidak, alamatnya cocok tidak, sidik jari cocok tidak. Ya saya tidak menyebut ini karena ini kan sudah di putusan pra-peradilan, ya, terlepas dari apapun itu sudah putusan. Supaya tidak terulang lagi. Iya, artinya kan boleh selengkap mungkin, tetapi memang kan Pak, penyidik kadang-kadang kesulitan yaitu terkait orang DPO-nya tidak ada, dia tidak memasang foto dan sidik jari, mungkin itu. Kemudian yang terakhir Pak, terkait DPO ini lagi, apakah di kepolisian ada SOP-nya ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai DPO,
kemudian serta-merta itu dinyatakan tidak ada atau dihapus. Sementara misalnya DPO ini masih terkait perkara yang lain. Apakah ada SOP-nya di kepolisian khususnya terkait DPO ini, pencabutan atau penghapusan DPO? Kalau itu masih level Polri, itu tentunya tidak bisa diputus oleh satu orang. Harus diadakan gelar dulu, apa iya atau tidak, nama DPO itu dari siapa, sampai masuk dan sebagainya. Itu masih di dalam level Polri, internal Polri. Tetapi kalau ini sudah sampai ke putusan pengadilan, ya tidak bisa. Karena putusan pengadilan itu kuat sekali. Gitu. Baik. Artinya kan kalau terkait dengan masih perkara lain, tentunya tidak serta-merta pihak kepolisian itu menghapus DPO dengan begitu saja. Nggak boleh, nanti kan jaksanya tersinggung yang membuat dakwaan, hakimnya tersinggung berat juga gitu kan. Baik. Saya tidak menuju Jawa Barat dong. Siap Bapak, terima kasih. Ini mungkin rekan saya. Izin Bapak melanjutkan, mohon izin saya bertanya. Ini untuk mencari kebenaran Pak, bukan pembenaran. Iya. Saya ingin bertanya terkait tadi Bapak penjelasan tentang scientific crime investigation Pak. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan autopsi dan hasil visum et repertum. Apakah menurut Bapak autopsi dan visum et repertum itu merupakan suatu bentuk scientific crime investigation? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah sepengalaman Bapak sebagai penyelidik dan penyidik, hasil visum et repertum itu bisa dikaitkan kepada penyebab kematian seseorang apabila mungkin dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya seperti itu? Oke, dua pertanyaan. Apakah visum et repertum itu termasuk saintifik? Iya, karena itu dibuat dengan ilmu pengetahuan. Persoalannya, apakah visum et repertum itu bersesuaian atau tidak dengan alat bukti yang lain? Kalau dia tidak bersesuaian, dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tadi saya tanyakan apakah kemudian sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang? Dua pertanyaan ini ya. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi visum itu. Kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang? Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya ya Pak? Iya. Kemudian, oh baik Pak. Nah kemudian menyangkut hal tadi, bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan, penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup, dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup, apakah masih perlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi? Penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup, ya. Yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pemeriksaan bisa mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi. Tidak bisanya apa? Tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan visum, apakah visum itu biasanya dimintakan oleh Polri kepada dokter atau bagaimana Pak secara otomatis? Visum itu apalagi visum luar dalam ya, itu dimintakan kan menurut hukum acara kita kan oleh penyidik kan, oleh penyidik. Jadi tidak bisa semua orang buat visum, tidak bisa. Apakah visum itu penyidik
biasanya dilengkapi dengan, jadi kan untuk menerangkan hasil visum kan kita penuntut umum kan tidak bisa atau tidak bisa membaca hasil visum sendiri ya Pak ya. Apakah biasanya dari ahli selama ini gitu, apakah visum itu selalu diimbangi dengan keterangan dokter yang melakukan visum atau yang melakukan pemeriksaan di situ? Jadi bisa saja. Visum itu kan keluar mungkin minim sekali ya. Penyidik tidak semua berlatar belakang kesehatan, tidak semua memaklumi itu, tidak salah. Dia panggil yang Anda maksud dengan trauma benda tumpul itu apa? Dibuat berita acara sendiri, sehingga dia nanti menjadi keterangan ahli. Ya, jadi sudah dua alat bukti yang kita dapat. Ya. Mungkin cukup. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Yang mulia. Yang mulia, kami tambah sedikit. Tolong kacamata hitam diganti dengan yang Ini putih ya. bisa silau ya? Ya? Apanya yang silau? Lampunya. Masa silau, kami juga dari tadi nggak silau. Ya. Maksudnya kalau pakai kacamata hitam, kita nggak tahu apakah tidur atau tidak gitu loh. Siap. Menyimak atau tidak gitu. Begitu juga dengan pengunjung sidang ya, yang pakai kacamata hitam, tolong dibuka. Nah, ya. Oh, koma. Boleh. Saya yang ngantuk aja kalau keterangan. Supaya nggak ngantuk, saya pakai kacamata hitam. Baik. Semua kacamata hitam semua di sini kan? Ya. Baik. Silahkan lanjutkan. Lama nggak bertanya jadi saya ngantuk. Saudara ahli, Ya. saya minta diterangkan arti P21 itu apa ya kalau istilah polisi itu? P21 itu sebenarnya format ya, surat itu kan masing-masing instansi kan punya nama. Dari instansi beliau ini, kalau dulu dia kembalikan berkas itu kan ada belangko format surat, itu namanya P19. P21 itu adalah surat yang dinantikan oleh penyidik itu over oleh beliau ini, di take over berkas, di take over barang bukti, termasuk di take over tersangkanya. Itu surat yang dinanti-nantikan, sama dengan surat pacar dari jarak jauh. Nah, biar nggak tegang. Artinya di sini sudah nampak jelas. Ketika sebuah perkara tindak pidana pembunuhan atau pemerkosaan, Ya. ketika belum P21 berarti dinyatakan belum lengkap. Ya, Dan jaksalah yang memberi petunjuk apakah ini termasuk pembunuhan, pemerkosaan lautan atau tidak. Tanggung jawab siapakah ketika perkara sudah di P21 dan sudah dilimpah ke tanggung jawab jelas, tanggung jawab moralnya tetap berada di Polri. Tidak bisa Polrinya melepas. Seperti sekarang kan Polri selalu diminta. Jadi ada dua tanggung jawab. Kita secara moral bertanggung jawab. Secara hukum sudah tanggung jawab. Misalnya sampai dengan beliau ini pikir-pikir, waduh terlanjur menerima, ternyata beres juga. Yang namanya penghentian penuntutan. Baik. Jika terjadi hal seperti ini, di mana para saksi mencabut semua laporan, keterangan di pengadilan, kemudian pengakuan-pengakuan, kemudian dampak juga kekurangan kelemahan dari jaksa penuntut umum yang tidak menghadirkan saksi utama dan dengan modal sumpah di tingkat kepolisian aja, koreksi apa yang dapat dilakukan oleh baik jaksa penuntut umum atau kepolisian? Saya serahkan kepada yang mulia majelis, mungkin sudah jadi catatan. Kan itu kan ingin menyampaikan. Ada nggak upaya mungkin gelar kembali pertemuan antara jaksa dan Polda Jabar untuk mengkoreksi kembali kemungkinan di dalam jawaban ataupun Secara yuridis ya, perkara yang sudah dilimpahkan, yang sudah P21 sudah menjadi tanggung jawab beliau. ya itu yang saya tanyakan. Apakah Memungkinkan nggak
tiba-tiba P21 dikembalikan lagi jadi P19. Oh tidak, Tidak mungkin. maksud kami sudah putusan ini kan namanya koordinasi. Kalau koordinasi mungkin setelah dilimpahkan di sini, kan berkas itu kan balik lagi ke Polri. Bukan, maksud saya setelah putusan Mahkamah Agung ini kan PK. Ini upaya hukum luar biasa gitu. Iya. Karena tadi saudara ahli mengatakan P21 itu seperti surat cinta. Iya. Satu kebahagiaan yang luar biasa, ternyata segala bukti sudah terpenuhi, udah tanggung jawab jaksa. Jaksa yang bertanggung jawab itu, jaksa yang mengemas lagi di tingkat penuntutan, dakwaan maupun penuntutan. Iya. Adakah koreksi? Mungkin yang saya lihat ya, hari ini jaksa menolak fungsi terkait ada kekurangan kira-kira seperti itu. Saya tidak akan menilai itu ya. Nanti kalau saya menilai saudara level hukum, ini beliau sudah nyatakan. Baik, pertanyaan terakhir. Yang menilai Mahkamah Agung nanti. Ya ibu yang nyampaikan, yang mulia. Pertanyaan terakhir. Karena ini menyangkut perubahan tindak pidana dari kecelakaan lalu lintas di tingkat Polsek dan dirubah menjadi pasal 338 dan 340. Apakah ke depan perlu ditinjau kembali tentang penanganan perkara lalu lintas? Mungkin dikembalikan ke perhubungan atau tetap dilakukan polisi. Kenapa? Karena kalau susah kita mengkoreksi, kalau misalnya polisi dengan mudah lalu lintas pindah ke sana, siapa? Kalau misalnya itu kembali ke Departemen Perhubungan, tiba-tiba terjadi kejanggalan, mungkin masih bisa disidik oleh polisi untuk tindak pidananya gitu. Kira-kira saran daripada ahli tentang hal ini. Saya kira ini tidak berpindah dari lalu lintas menjadi pembunuhan ya. Karena lalu lintas itu di Polres Cirebon tidak pernah Polres Cirebon merubah menjadi pembunuhan dan tidak pernah melimpahkan perkara lalu lintas ke Polres Kota. Tapi kalau di luar pengetahuan saya, misalnya ada pelimpahan, saya tidak tahu. Bentar, Tapi tidak menohok situlah. hari itu ada LP ya? Waktu lalu lintasnya ada kan? Nah itu yang disembunyikan LP lalu lintas. Maaf yang mulia, saya langsung berdialog. Beda ya, 2 LP dengan pelimpahan beda. Ada 2 LP? Ya, beda. Kalau pelimpahan itu artinya Polres Kabupaten membuat surat melimpahkan berkas kecelakaan lalu lintas kepada Polres Kota. Itu pelimpahan. Tapi kalau 2 LP ini lagi. Yang di kabupaten berarti masih dia. Nah, di sini juga ada di Polres Kota. Ada pengalaman saudara saksi ahli kan waktu zaman 2009-2010 itu kan Iya. ada wacana untuk menarik kembali penanganan kecelakaan lalu lintas itu di Departemen Perhubungan. Kalau sudah berbicara masalah politik hukum, saya kira tidak sampai sini. Kita serahkan saja pada rakyat Indonesia melalui DPR. Izin majelis, saudara ahli. Iya. Saya bicara, ini nanti mana yang benar barangkali saudara ahli bisa ini. Dalam persidangan 2016, anggota Polres Kabupaten atau anggota Polres Sumber diperlihatkan sket kecelakaan lalu lintas. Saat itu jawabannya, sket itu bukan anggota Polres Sumber yang membuat. Karena sket itu adanya di berkas pembunuhan dan pemerkosaan. Terhadap hal tersebut, apa menurut pendapat saudara ahli? Oke, saya tidak langsung menyuruti kepada kasus Cirebon flyover. Kalau ada berkas yang diduga dan itu diakui bukan dari suatu Polres masuk ke berkas Polres lain dan dia nyatakan itu bukan, berarti itu ada penyelundupan berkas. Berarti tegasnya Polres Kabupaten sebetulnya memiliki sket kecelakaan itu sendiri dan bukan sket yang tertuang di sini karena diakui di 2016 sket itu bukan yang dia buat. Begitu kan saudara ahli? Jangan ke kasusnya ya. Mungkin yang mulia sudah dengar. Barusan mau ngomong itu Bapak sudah ini sendiri, jadi nggak jadi sampaikan. Cukup mulia. Dari kuasa pemohon sudah cukup, dari termohon juga sudah cukup ya. Terima kasih untuk keterangannya sore hari ini. Silahkan KPP. Terima kasih
Sudah.